Kisah cinta ini datang dari seorang laki-laki yang merantau ke negeri Sakura. Hey guys, welcome back to my channel. Balik lagi di segmen Random Talk. Oke, terakhir kan aku bikin Random Talk itu tentang percintaan yang dia ditipu sama ceweknya selama 3 tahun ya. Dan di video kali ini, Random Talk-nya tentang love. Yes, tentang percintaan lagi. Kisah ini datang dari viewers aku, followers aku ya, dari aplikasi ini. Dan buat teman-teman yang pengen konsultasi atau curhat atau mau sharing tentang apapun, kalau misalkan kamu nggak punya teman cerita, just langsung follow aku. Linknya ada di description box. Dan jangan lupa kasih aku gift juga untuk support aku. Jadi di video kali ini cukup panjang sebenarnya teman-teman. Aku udah bikin beberapa poin nih ya, poin topik pembahasan yang akan aku ceritain di sini. Jadi siapin snack, kopi atau teh. Kamu enjoy nonton ini, ikutin ceritanya dari awal sampai akhir. So, let's move on to the story. Perjalanan cinta yang sangat rumit ini datang dari sosok laki-laki bernama Arif. Kita sebut aja namanya Arif. Dia usianya sekitar kayak 21 atau 22 gitulah. Nggak beda jauh soalnya dari aku. Arif ini merantau dari Indonesia ke Jepang. Dia merantau untuk bekerja di sana. Dia punya pekerjaan yang settle, gajinya juga oke setiap bulannya dari kantornya. Nah, selama dia merantau ke negara Jepang, dia memang sudah punya pacar. Jadi dia tuh LDR sama pacarnya yang ada di Indonesia. Kita sebut saja cewek ini I. Ya, kita sebut aja si I dan Arif ini, mereka sudah menjalani hubungan relationship ya. Mereka sudah pacaran lah gitu. Nah, mereka LDR tuh. Menjalani hubungan LDR. Selama LDR ini mereka pasti ada rasa kangen satu sama lain dong. Ya kabar-kabaran, teleponan, chat, video call, kayak nanya kabar kamu gimana sayang, gimana kerja di sana. Karena mereka sudah menjalani hubungan lama, si cewek ini tiba-tiba minta dinikahin sama Arif. Tapi Arif itu belum siap untuk nikahin pacarnya. Kenapa? Ya karena dia masih muda yang pertama. Terus yang kedua, dia masih butuh usaha untuk mengumpulkan uang. Jadi cowok itu ya, out of topic, cowok itu sebenarnya ada insecure dalam sisi keuangan teman-teman. Jadi buat cewek-cewek yang ada di sini yang lagi nonton, kalau misalkan kamu mikir, kok kenapa ya pacar aku tuh nggak nikah-nikahin aku? Kenapa dia nggak lamar-lamar aku? Saran aku, kamu tetap sabar, kamu support dia, biar nanti dia bisa menghasilkan uang yang cukup. Karena dia tuh mikirnya panjang gitu loh, dengan logis ya kalau cowok-cowok. Ketika dia punya uang banyak, dia bisa menafkahi kamu, dia bisa beli rumah sendiri untuk kamu tinggal, dan anak kamu nanti. Nah, di sini si Arif ini belum tercukupi nih dalam sisi keuangan dan mentalnya. Dia bilang, maaf ya, aku belum bisa nikahin kamu, aku belum siap. Kenapa? Ceweknya itu minta dinikahin sama Arif. Kenapa nih cewek ini kayak ngebet banget ya? Padahal kan usia mereka tuh masih muda banget loh. Karena orang tuanya yang nyuruh Arif nikahin ceweknya. Jadi orang tua si cewek I ini minta cepet-cepet Arif nikahin anaknya, buruan. Tapi kan nggak bisa, dia lagi LDR. Hubungan jarak jauh itu bener-bener, apa ya, bagi aku adalah tantangan. Apakah kamu bisa kuat ngejalanin hubungan, ikatan kalian selama bertahun-tahun mungkin ya, I don't know, biasa kan kalau LDR itu kan biasa bertahun-tahun. Apalagi kalau contohnya LDR itu misal ada yang lagi kuliah S2. Nah ini adalah ujian terberat di kisah cintanya si Arif ya, sama ceweknya yang I ini. Perlahan ya udah, mereka tuh akhirnya kayak mulai jarak nih. Si Arif sama cewek ini mereka agak jarak. Karena mungkin Arifnya pusing, nih cewek minta dinikahin, ceweknya juga pusing, nih cowok kenapa nggak mau nikahin gue. Kontek-kontekan sih masih, tapi jarang, udah nggak seintens dulu. Hasrat komunikasi mereka berdua semakin berkurang, menurun, dan ya udah akhirnya Arif ini fokus ke pekerjaannya. Dan kalau nggak salah, aku lupa deh ceritanya, kayaknya sih mereka lost contact selama seminggu. Ini seingat aku ya, jadi buat yang nonton, kamu Arif, kalau misalkan ada salah boleh direvisi ya. Boleh kasih tahu aku. Fokus ke kehidupan masing-masing. Arif kerja di sana dan ceweknya juga fokus di Indonesia. Disinilah mulai puncak konfliknya. Ini kita udah masuk ke puncak konflik aja nih guys. Baru berapa menit. Kenapa si Arif ini nunda pernikahan? Karena dia ada kontrak sama bosnya selama 3 tahun. Nah, di sini adalah ujian untuk si ceweknya yang di Indonesia. Cewek I ini apakah mau menunggu si Arif selama 3 tahun? Bagi aku, ya udah, kalau memang ada kontak pekerjaan ya, pacarku di sana, ya nggak apa-apa, aku biarkan dia fokus ke pekerjaan. Aku nggak mau bikin dia terganggu, nggak mau bikin dia risih. Takutnya kan hubungan jadi hilang respect ya pasangan kita kalau kitanya tuh terus kayak cecer-cecer gitu loh.
kamu kemana? Kenapa nggak ngabarin? Kamu lagi ngapain di sana? Ya itu malah bikin hubungannya tuh jadi makin hancur kan. Ya udah, bagi aku, give him space. Kasih jarak dulu, biarkan dia introspeksi diri, nanti tumbuh rasa kangen, baru bisa ngabar-ngabarin lagi. Jadi memori-memori kenangan yang menyebalkan itu jadi lupa karena no contact. Ini bener-bener powerful sih bagi aku, no contact. Ini bener-bener membagongkan banget sih teman-teman. Jadi si bos ini minta kontrak sama Arif selama 3 tahun. Tahu nggak kenapa? Karena bosnya itu suka sama Arif. Jadi bosnya ini perempuan yang udah pasti genit gitu loh. Jadi karena bosnya yang genit ini, dia tuh suka ngelirik-lirik si Arif gitu loh. Sebagai CEO, sebagai bos di perusahaan, dia mantau karyawannya kan. Dia ngeliat nih ada cowok ganteng banget. Nah, cowok yang dia suka itu si Arif. Dia mulailah kayak manggil. Dia manggil Arif ke dalam ruangan dia. Nah, bingung dong si Arif, kenapa nih gue tiba-tiba dipanggil bos? Kan takut ya pasti. Ada apa nih? Pas masuk ke dalam ruangan, kalian tahu apa yang terjadi? Si bos ini tiba-tiba muji kegantengannya Arif. Kamu ganteng banget sih. Gitu loh. Jadi gimana ya? Ibarat kayak cewek yang lagi ngegombal cowok. Itu tuh dia kayak memuji karyawannya. Si Arif itu katanya, kamu ganteng banget sih. Aku nggak tahu sih kalimat spesifiknya gimana ceritanya. Pokoknya ya intinya dia memuji kalau si Arif ini ganteng gitu. Nah, si Arif kaget dong pasti. Ih, kok bisa ya bos gue tuh muji gue ganteng. Nah, bodohnya Arif ini malah sengaja memancing. Tahu nggak dia mancingnya gimana? Dia ikutan ngegombal. Dia ikutan kayak ngebaperin si bosnya itu loh. What? Sumpah aku kalau ada di sana aku pengen timpuk si Arif tau. Ya aku sih nggak tahu ya pas gombalnya itu mulai kapan. Intinya setelah kejadian dia dipuji ganteng sama bosnya, dia mulai kayak ngegombalin bosnya. Bosnya ini malah baper beneran. Dan karena dia bos perusahaan, seenaknya gitu loh, memperlakukan karyawan nggak seperti partner kerja, tapi seperti pasangannya. Si cewek itu obses banget sama Arif. Kita sebut saja cewek bos Jepang ini adalah cewek J. Jadi si J ini ngejar-ngejar Arif banget. Dia benar-benar obses, terus main skinship, pegang-pegang, sentuh-sentuh. Dan yang paling fatal, dia berani kissing. Iya, cium apalagi guys selain bibir. Jadi bener-bener dia mencium bibirnya si Arif itu. Arif itu nggak ada kuasa ya. Dia tuh kayak bingung, aduh gimana ya. Kalau dia melawan, dia tegas, bisa hancur karir dia. Karena kan itu bos dia, bener-bener di posisi ujung tanduk gitu loh. Dia, kalau dia tegas melawan, takut bosnya pecat dia. Kalau misalkan dia membiarkan bosnya itu melakukan apapun ke diri dia juga kayak galau gitu loh. Dia merasa nggak enak, jadi kayak serba salah. Di satu sisi, kan dia udah punya pacar di Indonesia. Apa kabar si cewek ini di Indonesia? Sedangkan bosnya itu nggak tahu kalau Arif itu udah punya pacar di Indonesia. Dia tuh bener-bener bimbang banget. Dia mikir, aduh gimana ya, bos gue nih ngejar-ngejar gue banget. Kalau misalkan dia jujur, dia udah punya pacar, bosnya bisa sakit hati dan kecewa, takutnya dipecat. Dan ternyata si ceweknya ini, cewek J ya, ngancem bunuh diri kalau Arifnya nggak pacaran sama dia. Gila, ini crazy girl banget sih buat cewek-cewek yang nonton. Kalian jangan pernah kayak gini ya. Kalian jangan pernah ngejar-ngejar cowok kayak gini. Ini udah lewat batas. Kalau mencintai seseorang ya tunjukkan dengan cara yang normal aja, jangan berlebihan. Maksudnya status aja belum ada. Dia bukan keluarga kamu, dia bukan adik kamu, tiba-tiba kayak dia berani cium, berani peluk. Aku udah nggak tahu dia udah ngapain si Arif selama di kantornya. Pokoknya Arif ceritanya gitu ke aku. Awalnya Arif itu nyesel banget. Kenapa sih gue bisa kelewat batas ngegombalin bos gue sendiri? Gue bener-bener salah orang. Terus dia bener-bener pasrah sama keadaan dia sekarang. Karena semakin dikejar sama bosnya, setiap hari, setiap dia masuk kantor, itu selalu dipanggil ke ruangannya. Ya mau diapain lagi Arif ya, dipeluk-peluk, dicium-cium gitu sama bosnya. Karena setiap hari Arif sudah merasakan itu ya, dia mulai tergoda sama bosnya. Aduh, wajar ya, mungkin cewek Jepang cantik, imut, putih, cute gitu ya. Terus dia mulai tergoda. Hubungan dia sama pacarnya yang di Indonesia kan benar-benar di ujung tanduk ya. Apalagi posisinya dia mulai baper, tergoda sama si bosnya ini. Wah, ini cinta segitiga. Yang satu kayak minta dinikahin. Tanpa disadari Arif ini selingkuh lah. Dia selingkuh sama bosnya. Ya mereka akhirnya di Jepang ini menjalani hubungan. Dan si bos Jepang ini
karena saking obses ya sama Arif, dia tuh kayak beliin baju, beliin barang-barang mewah atau beli makanan yang enak. Jadi si cewek ini tuh ibarat kayak, menurut aku ya, ini fitrahnya terbalik banget. Seakan-akan ceweknya itu bersikap seperti lelaki. Dan Arif itu kayak jadi cowok yang santai, diem kayak cewek gitu loh. Jadi terbalik, hukum alam ini kayak udah rusak bagi aku ya. Ceweknya yang terlalu dominan, memimpin, keras kepala, dia nggak mau diatur, dia mau mengatur si cowoknya. Jadi ibarat si cowoknya ini tuh dijadiin boneka gitu loh sama si cewek itu. Itu bener-bener fatal banget sih, kalian cewek-cewek jangan pernah ngelakuin kayak gini ya. Nah, si Arif ini bener-bener kayak nggak tahu harus ngapain. Kalau misalkan dia menolak ajakan si bosnya, misal jalan ke mall atau makan makanan yang enak, itu bisa gawat juga sama karirnya, apalagi ada kontrak sama bosnya ya. Terus aku saranin, kenapa nggak batalin aja kontraknya? Ternyata itu bisa ada hukumannya katanya, hukumannya bisa masuk ke penjara. Emang ketat banget sih pasti sistem hukum di Jepang. Ya akhirnya karena Arif ini udah baper sama si bosnya ini, ya dia enjoy aja. Dibeliin makanan, dibeliin barang mewah, dicipok-cipok, dipeluk gitu ya, dia mau gitu. Sampai suatu ketika dia udah nggak tahu nih, udah mentok banget, udah stuck. Nah, saking mereka udah keseringan ya jalan bareng, pelukan, skinship, terus tiba-tiba si bosnya ini dijodohin sama orang lain. Jadi kayak orang tua bosnya ini, ya keluarga orang kaya, you know lah guys, keluarga orang kaya pasti kan dijodohin sama yang setara juga. Tapi sebelum itu Arif itu emang bukan jatuh cinta sama cewek J, dia tuh lebih ke baper aja, karena aku tahu ini sebenarnya ego cowok, karena kalau dikejar-kejar, dicariin itu pasti seneng kan. Nah, ketika cewek ini stop ngejar-ngejar dia, gara-gara dijodohin, dia mulai kepikiran, mulai kayak anxiety gitu loh. Kok gue jadi kesel ya dia nggak ngechat gue, nggak telepon gue. Di situ dia mulai galau. Tapi bagi aku itu bukan jatuh cinta, karena dia memang cintanya sama pacar dia yang di Indonesia. Itu dia hanya baper karena haus akan perhatian itu dari si cewek J. Tapi si cewek J ini ya dia nggak mau dijodohin. Ya ujung-ujungnya kayaknya aku nggak tahu cerita detailnya kayak gimana. Dia mungkin menolak lamaran itu dan balik lagi ke kantor. Dia ngejar-ngejar Arif lagi. Si cewek J dan Arif ini ya lanjut aja berhubungan kayak backstreet gitu gak sih bahasanya, karena dia takut banget sebenarnya. Ada ketakutan terbesar di dalam hatinya si Arif ini, gimana orang tua si cewek J ini tahu. Orang tua melihat anaknya misal jadi bos di perusahaan, tapi kenapa pacarannya sama karyawan? Itu status sosial tuh sangat sensitif banget ya guys. Kecuali terbalik deh, kecuali Arif ini cewek dan bosnya ini cowok, masih oke. Status sosial tuh dipandang banget. Arif ini takut banget dipecat sebenarnya dari perusahaan sana. Tapi ya karena mereka pinter banget menyembunyikan hubungan ini diam-diam, aku juga bingung. Kok gak ada karyawan satupun yang curiga sih sama mereka gitu. Aku bingung deh, mereka mainnya rapih bener deh. Lanjut ya. Nah karena udah di ujung tanduk nih, dia sama bosnya terus, kan dia pasti ada perasaan bersalah. Si Arif ini ada perasaan bersalah sama pacar yang di Indonesia. Ternyata gue udah main di belakang nih. Pacar gue gak tahu apa-apa. Akhirnya, dia mengaku kalau dia selingkuh. Bagus, aku salut sama orang yang mending jujur aja. Iya, aku salut sama cowok yang kalau ada salah tuh dia ngaku gitu loh. Jangan sampai si cewek itu tahu dari orang lain, itu makin sakit. Mending ya jujur aja diomongin. Nah akhirnya mereka video call lah. Si Arif ini video call sama cewek I ya. Dia ngasih tau kalau selama ini AA, ya dia manggilnya AA, dan ceweknya dipanggilnya Neng gitu ya. Selama ini AA udah mengkhianati cinta Neng, bla 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 bla. Mereka diskusi lah, ternyata si cewek I ini nangis. Sudah pasti dong, siapa sih yang nggak sedih kalau tahu cowoknya tuh selingkuh. Si cewek I ini nangis dan ternyata ceweknya masih maafin dong. Kurang baik apa itu ceweknya? Dia masih mau maafin dan dia masih mau menunggu selama 3 tahun kontrak kerja di Jepang. Jadi dia tetap mau nungguin cowoknya karena dia tahu kalau pacarku si Arif ini kilaf aja dan pasti akan balik lagi ke cewek I ini. Oh my god, deh kalau udah tahu cowok selingkuh langsung putusin saat itu juga sih. Tapi karena ya cinta dia tuh besar banget sama si Arif ya. Dia nggak bisa gampangnya untuk melepaskan. Ya udah, next. Padahal di satu sisi Arif ini selain merasa bersalah sama si pacarnya, dia juga merasa bersalah sama orang tuanya. Jadi orang tuanya yang di Indonesia itu kalau nggak salah kayak beli tanah gitu ya.
Dan uangnya tuh selalu dikirim sama Arif gitu loh. Nih mah gaji aku. Terus si orang tuanya bilang, wah besar ya gaji kamu di Jepang, sukses ya nak, bla 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 bla. Pokoknya bangga lah orang tuanya sama Arif ini. Kalau dia bekerja dan menghasilkan uang lebih dari cukup. Tapi tahu nggak guys, itu bukan uangnya Arif sebenarnya. Itu adalah uang dari bosnya. Ingat gak ceritaku sebelumnya? Bosnya itu selalu kasih apapun, materi, makanan, tubuhnya ya, kayak cium badan, peluk. Bener-bener bosnya ini ngasih semuanya ke Arif. Aku speechless banget sih. Kalian yang udah ngikutin konten-konten aku tentang dating tips, kalian pasti udah shock banget kan ngedenger cewek segila ini, seobses ini. Orang tuanya nggak tahu apa-apa yang terjadi sama Arif di sana. Orang tuanya nggak tahu kalau misalkan Arif ini selingkuh. Dan sebenarnya Arif ini nggak mau kehilangan pacar yang di Indonesia karena dia udah sayang banget, nggak mau kehilangan. Dan satu sisi, si cewek ini selalu datang ke rumah orang tuanya Arif, kayak bantu-bantu masak, bantu-bantu bersih rumah. Kayak calon menantu yang baik nih. Calon menantu yang baik menunggu pacarnya di negeri Sakura itu untuk pulang dan akhirnya menikah denganku. Itu sedih banget kalau tahu realitanya. Dan ceweknya ini kan yang tadi aku bilang dia suka masak, suka bantuin nyuci juga, itu posisinya dia belum tahu. Jadi si Arif ini belum ngaku kesalahannya. Nah setelah Arifnya sudah ngaku dia selingkuh, aku nggak tahu sih ceweknya apakah masih suka nyamperin rumah ibunya atau enggak. Karena Arif ini udah lega ngaku kesalahannya, akhirnya yaudah mereka berdua ini fokus sama dunianya masing-masing ya. Ya dia kerja di Jepang, dia juga fokus di Indonesia, tapi ceweknya ini jadi posesif. Ya dong, siapa yang nggak posesif sih? Ceweknya udah cowoknya ngaku dia selingkuh, ceweknya masih tetap ngejagain cowoknya gitu loh, biar nggak kilaf lagi. Paham nggak teman-teman? Emang nih jangan buta sama cinta lagi. Nih aku yakin banget sih ceweknya Arif ini ya, cewek I, dia kagak respect sama dirinya. I told you, she's not respect with herself. Dia nggak respect sama dirinya sendiri. Dia membiarkan dirinya diinjak-injak seperti keset welcome. Maksudnya gimana? Ya udah deh, nggak apa-apa pacar aku selingkuh. Yang penting dia nanti tetap balik lagi sama aku. Aku yakin dia kilaf. Itu kan tandanya dia nggak menghargai dirinya. Dia nggak sayang sama dirinya sendiri. Ini salah juga sebenarnya. Satu lagi, bosnya yang di Jepang itu terlalu obsesi sama cowok. Ada apa dengan dunia ini ya? Please lah, cewek-cewek, yuk kalian sadar. Buka mata kamu ya, buka. Dengerin kata hati, pakai otak ya. Mana yang terbaik, mana yang nggak baik. Kalian tuh pasti sadar kalau itu tuh nggak baik. Tapi tetap kalian pertahankan. Cuma karena apa? Ego. Nah, mereka kan masih melanjutkan hubungan LDR ya. Masih dikasih kesempatan nih si Arif sama ceweknya. Dan suatu hari, tiba-tiba Arif dapat kabar dari temannya, atau dari siapa ya aku lupa, orang yang ada di Indonesia itu ngasih tahu kalau ceweknya Arif ini selingkuh. Ini masih katanya loh ya, karena belum ada bukti. Jalan sama cowok lain loh. Nah Arif nih mulai panas nih, mulai deg-degan, sebel dia. Dia tanyalah sama ceweknya. Akhirnya dia tanya, ternyata bener. Pacarnya ngaku loh kalau dia itu jalan sama cowok lain. Tapi katanya itu hanya partner kerja. Terus akhirnya Arif nih kayak marah gitu kan. Ya udah, aku kasih kesempatan, kalau enggak dia langsung putusin saat itu juga. Lu sendiri juga begitu selingkuh. You know lah, ini kan karma yang kamu dapatkan. Si Arif ini nggak ada hak untuk marah menurut aku ya, karena dia sendiri begitu. Ya udah, kalau misalkan ceweknya itu udah nggak mau sama si Arif, ya menurut aku putusin aja gitu. Kalau misalkan emang Arif ini membuka hati untuk si bos. So, akhirnya si Arif ini tetap menjalani hubungan diem-diem sama bosnya di Jepang, dan ceweknya di Indonesia masih tetap ngejalanin kehidupannya di sana. Apa yang terjadi selanjutnya, aku nggak tahu. Coba penonton bisa tebak sendiri, karena ceritanya cukup sampai di sini. Thank you so much buat Arif yang mengizinkan aku untuk menceritakan kisah cintamu. Ya, aku doain yang terbaik aja deh buat Arif, karena dia emang sering banget curhat sama aku, dan aku suka aja ngedenger update dia kayak gimana. Ya, Tuhan memberkati kalian semua. Semoga si cewek Jepang itu sadar, semoga lu juga sadar ya, semoga pacarmu yang di Indonesia juga sadar, dan mana yang terbaik itu nanti biar Tuhan yang mengatur. Thank you so much for watching teman-teman. Follow social media aku, subscribe channel ini, and see you on the next video. Bye-bye!